banyak jus glowing itu secara umum ya, komposisinya adalah buah itu adalah karbohidrat. Ya, sayur adalah karbohidrat, gula juga karbohidrat. Ya, jadi karbohidrat plus karbohidrat plus karbohidrat. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita 3H, Hidup Happy Healthy. Dan kali ini saya akan bahas mengenai tren yang sedang populer, yaitu jus glowing untuk hilangin jerawat. Bagaimana tanggapan saya? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi belakangan ini banyak sekali mungkin influencer ya, atau mungkin coach atau siapa aja, orang siapa aja yang mungkin ikut tren jus glowing seperti yang kalian mungkin lihat di video-video atau cuplikan-cuplikan di video-video yang tadi sebelumnya ditampilkan. Kali ini saya akan bahas bagaimana sebetulnya apakah memang betul jus glowing ini bisa hilangin jerawat atau mungkin at least ngurangin jerawat lah, nggak usah ngilangin gitu. Jadi di sini ya, saya sudah buat suatu rangkuman singkat aja untuk menjelaskan ke Sobat Sehat supaya lebih paham ya. Jadi saya coret-coret di sini seperti biasa. Jadi jerawat itu sebetulnya banyak macamnya, bukan cuma satu. Saya bukan ahli yang kompeten di bidang jerawat karena saya bukan spesialis kulit atau spesialis SPKK gitu ya. Biar nanti mungkin teman-teman yang lebih berkompeten yang menjelaskan apa saja macamnya. Tapi di sini yang akan saya bahas adalah jerawat yang secara umum yang paling banyak terjadi populasinya gitu ya. Yaitu jerawatnya namanya acne vulgaris. Jadi masih ingat masih ada jerawat-jerawat yang lain, tapi ini yang paling banyak. Nah, jerawat yang acne vulgaris ini penyebabnya secara umum terjadi karena yang pertama karena penyumbatan folikel. Jadi folikel itu adalah seperti pori-pori gitu. Simpelnya seperti itu ya, folikel rambut gitu. Jadi tempat keluarnya rambut di kulit. Kemudian yang kedua karena kolonisasi bakteri, karena penumpukan bakteri yang paling sering itu bakterinya Cutibacterium acne. Itu namanya. Kemudian terjadi peningkatan produksi sebum yang berlebihan. Sebum itu apa? Sebum itu adalah minyak gitu. Jadi zat minyak gitu ya yang diproduksi oleh kelenjar sebasea. Kelenjar minyak di kulit kita. Kemudian apa lagi? Karena inflamasi dan hiperkeratinisasi. Jadi itu terjadi peradangan dan terjadi yang melibatkan banyak sel-sel radang, makrofag, sel T dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi ini adalah penyebab-penyebab munculnya jerawat dan masih ada penyebab lagi yang lain. Intinya gini, jerawat itu tidak hanya disebabkan oleh satu hal, ya bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi ini yang paling sering terjadinya gitu penyebabnya. Kalau kita berbicara mengenai penyebab, ada juga hal lain yang perlu kalian ketahui namanya pemicu. Nah, pemicu dan penyebab itu dua hal yang berbeda. Jadi sebelum kita bahas mengenai jus glowing, saya perlu jelaskan ini dulu supaya Sobat Sehat juga lebih paham gitu ya, nggak menelan mentah-mentah gitu. Jadi jangan cuma percaya omongan saya juga ya. Nanti bisa dicari sendiri ya lebih jelasnya untuk mungkin secara jurnalnya dan lain-lain. Jangan ditelan-telan omongan saya mentah-mentah, tapi di sini saya akan jelaskan yang lebih rasional, yang lebih make sense. Jadi dasarnya itu di sini. Pemicu atau trigger itu berbeda dengan penyebab. Nah, pemicunya kalau untuk jerawat acne vulgaris ini yang paling sering adalah pertama adalah konsumsi karbohidrat yang berlebihan. Baca di sini saya bilang gula ya. Jadi gula ya itu adalah termasuk karbohidrat gitu. Segala jenis gula. Gula itu kan macam-macam ya, bukan cuma gula pasir, gula tebu, gula aren, gula itu banyak sekali jenisnya. Bahkan mungkin di video saya sebelumnya saya pernah menjelaskan ada 56 jenis nama gula yang tidak disebut sebagai gula. Nah, jadi konsumsi karbohidrat ini kenapa bisa memicu munculnya jerawat
acne vulgaris itu? Pertama, karena ini meningkatkan inflamasi. Masih ingat kan tadi penyebabnya, ini jadi pemicunya gula. Nah, kenapa konsumsi gula ini ya, gula atau karbohidrat yang berlebihan bisa menyebabkan jerawat? Karena mekanismenya itu bisa meningkatkan inflamasi atau peradangan. Yang kedua, bisa meningkatkan produksi sebum ya dari kelenjar sebasea. Jadi ini berkaitan juga dengan penyebabnya yang tadi saya sebutkan. Pemicu lainnya apa? Pemicu lainnya adalah dairy product ya, biasanya untuk orang-orang yang punya masalah lactose intolerance juga bisa. Ya, dairy product ini pun juga sebetulnya berhubungan dengan gula, karena gula, misalnya kalau kita berbicara mengenai susu ya, susu itu kan salah satu jenis dairy product. Nah, susu itu juga punya kandungan gula yang namanya laktosa. Itu, jadi berhubungan, jadi gula yang berlebihan tadi ya, kembali ke poin yang pertama, gula yang berlebihan, di mana gula ini juga termasuk karbohidrat, itu bisa meningkatkan inflamasi, produksi sebum, dan lain-lain. Kemudian junk food tentunya. Junk food ini jadi bukan fast food, beda ya. Junk food itu adalah makanan yang diproses secara berlebihan yang kandungan nutrisinya itu sangat-sangat minim. Itu adalah junk food. Kenapa hubungannya? Karena ini juga bisa memicu inflamasi, peradangan juga. Oke, jadi di sini sampai sini mungkin kalian bisa paham gitu ya. Jadi penyebab dan pemicu jerawat. Itu dulu. Nah, sekarang kita baru masuk ke topik juice glowing, mengenai juice glowing. Jadi, kalau kita sudah tahu penyebab dan pemicunya, sekarang kita lebih bisa relate, kita lebih bisa memahami apakah juice glowing ini benar-benar bisa menghilangkan atau mengurangi jerawat. Banyak juice glowing itu secara umum ya, komposisinya adalah buah, sayur, dan gula. Itu, buah, sayur, dan gula, atau mungkin bisa diganti madu, diganti kurma, whatever pemanisnya yang mereka sering pakai. Nah, kalau saya mau breakdown, buah itu adalah karbohidrat. Ya, sayur adalah karbohidrat, gula juga karbohidrat. Ya, jadi karbohidrat plus karbohidrat plus karbohidrat. Tentunya ini akan membuat intake karbohidrat yang cukup besar ketika kita mengkonsumsinya. Dan anjurannya ini diminum pagi hari, perut kosong gitu ya, 30 menit sebelum makan. Dan sebenarnya ini suatu hal yang tidak saya sarankan juga. Mungkin kalau sobat sehat yang sudah ngikutin saya lama di Instagram saya, bahkan di TikTok saya juga, saya seringkali menyarankan jangan konsumsi karbohidrat yang berlebihan di pagi hari. Karena dengan konsumsi karbohidrat yang berlebihan di pagi hari, perut kosong ya, itu akan meningkatkan gula darah kita secara drastis ya. Gula darah yang naik secara drastis, turunnya juga akan drastis. Itu udah hukumnya seperti itu gitu, dan membuat kita lebih gampang lapar, membuat kita lebih gampang craving, membuat kita lebih mudah kalap makan gitu ya. Justru mungkin kalau untuk orang-orang yang tidak bisa sarapan, saya pun tidak menganjurkan harus sarapan. Nah, kembali lagi. Nah, 30 menit sebelum makan. Kemudian setelah itu makan apa? Pertanyaannya. Makan nasi campur, makan nasi kuning, atau makan mungkin makan oatmeal plus buah yang katanya juga sehat. Ini pun juga karbohidrat plus karbohidrat lagi. Ini yang menyebabkan intake karbohidrat. Jadi sebelumnya udah minum juice glowing yang full of carbs gitu ya, high carbs. Kemudian setelah itu makannya juga mungkin tidak selalu makan yang rendah karbohidrat. Makanya bisa, kalau orang Indonesia kebanyakan makan nasi campur, nasi kuning, nasi goreng, mie, dan lain-lain. Atau mungkin yang berpikir oatmeal dan buah itu adalah sarapan yang baik, dikonsumsi setelah minum juice glowing. Everything is carbs gitu. Jadi intake karbohidratnya tinggi sekali. Nah, ini yang menyebabkan banyak masalah. Justru kalau kalian hubungkan dengan penyebab jerawat tadi, kok rasanya jadi nggak nyambung ya gitu. Jadi dengan intake karbohidrat yang berlebihan, intake gula yang berlebihan, adanya bukan malah mengurangi atau menghilangkan, justru mungkin akan memperparah gitu. Nah, tapi pertanyaannya mungkin, kok bisa dok ada orang-orang yang saya minum tapi jerawatnya berkurang kok, saya minum tapi jerawatnya hilang kok gitu. Oke. Jadi gini, sebetulnya kalau kita berbicara, tadi kan saya bahas konteksnya mengenai jus dan jerawat. Jadi ini hubungan yang langsung ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang mungkin yang saya mengalami progres, saya mengalami dalam arti mengalami perbaikan di kulit saya. Pertama karena apa? Karena mungkin orang-orang ini sebelumnya tidak pernah konsumsi sayur atau konsumsi buah.
atau mungkin konsumsinya pun sangat-sangat minim. Dengan kalian konsumsi membiasakan setiap hari konsumsi ini, tentunya akan lebih baik. Jadi kalau kita berbicara harus apple to apple ya, perbandingannya dengan apa? Kalau selama ini kalian mungkin sering konsumsinya minum boba, kopi kekinian dan lain-lain. Lalu kalian menggantikan minuman-minuman itu, kalian mengeliminasi minuman itu, kalian menggantikan dengan jus buah, jus sayur yang disebut dengan jus glowing. Obviously, it will be much better gitu. Itu akan jauh lebih baik daripada kalian konsumsi seperti itu. Tapi bukan berarti yang saya sebutkan di sini bukan berarti yang membuat menghilangkan jerawatnya bukan jus glowingnya gitu, tapi habitnya, kebiasaan kalian lain yang kalian ubah gitu, kebiasaan lain yang kalian ubah gitu maksud saya. Ya, jadi gimana kesimpulannya? Ya, yang pertama, kalau mau minum jus glowing ini, pahami kebutuhan karbohidrat kalian gitu ya. Jadi karena apa? Karena jus glowing ini rata-rata sudah tinggi karbohidrat. Ya, jadi pahami kebutuhan karbohidrat kalian sehari itu berapa, sesuaikan. Yang kedua, fix your mindset. Ya, luruskan, perbaiki mindsetnya. Sumber itu berbeda dengan produk atau hasil. Ya, sumber yang baik, banyak orang bilang, jus glowing ini mengandung wortel, tomat, kemudian mungkin sayur-sayuran yang lain, sayuran hijau. Sayuran hijau kaya akan vitamin, mineral, kalium, dan lain-lain. Kemudian tomat kaya akan likopin, vitamin A, vitamin C, dan lain-lain. Oke, itu nggak salah, Ya, tapi bukan berarti kemudian setelah jadi produk itu masih memiliki manfaat yang sama. Sumber dan produk itu punya perbedaan, tidak selalu sama. Bagaimana bisa berbeda kalau mengolahnya salah gitu, atau mengolahnya kurang bijak. Jadi sumber dan produk itu tidak selalu sama. Kalau proses pengolahnya tidak baik atau ditambahkan bahan-bahan yang membuat kandungan sumber utamanya ini bisa menurun, itu juga tidak akan sama dengan bahan baku atau sumber yang awalnya dibuat gitu. Jadi terbuat dari sayur, terbuat dari buah, itu tidak menjamin nanti produknya akan sama benefitnya dengan bahan bakunya. Dan yang terakhir, kalau punya masalah, contohnya seperti jerawat atau mungkin masalah-masalah kulit yang lain, konsultasikan ke dokter ya. Jadi bukan ikut-ikutan tren. Jadi mungkin ini saran dan opini dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga Sobat Sehat lebih paham bagaimana konsumsi jus-jus glowing seperti ini untuk kebutuhan atau mungkin untuk pola makan sehari-hari. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy.